kita mau nikmati kebersamaan dengan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan yang kami terima. Terima kasih Yesus. Banyak hal yang telah kami lewati dan banyak doa-doa kami yang telah Tuhan jawab. Hanya pujian dan syukur yang dapat kami persembahkan bagimu Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah kehadiran kami Tuhan.
datang dengan segala kelemahan kami. Inilah kami Tuhan, inilah kedalaman hati kami Bapa. Masuklah Engkau Tuhan ke dalam hati kami. Beracara Engkau Tuhan di tengah ibadah kami Tuhan, pimpin Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan boleh merasakan lawatan daripada Tuhan. Jangan biarkan satu pun dari kami terlewatkan Bapa. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah kami ini juga Tuhan, setiap orang-orang di sekitar kami Tuhan yang dapat mendengarkan ibadah kami ini, mereka juga Tuhan boleh merasakan lawatan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan, kami tolak, kami tangkap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkemenangan di dalamnya Tuhan. Kami siap Tuhan memuji Engkau, kami siap bersorak bertepuk tangan bagimu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari salam kiri kanan kita, katakan selamat beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk sedang jemaat Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, mungkin banyak hal yang telah kita lewati ya, tapi firman Tuhan pujian ini berkata, Tuhan berkata, Tuhan pasti menolong kita. Dia mengatakan kepada kita jangan takut. Mari kita dengar pujian ini.
dibawakan oleh Perwan. Kami persilakan untuk masuk ke depan.
persembahan untuk doa selanjutnya. Dengan kasih Kristus kami mau dan Bapak Margo untuk kita dalam doa persembahan.
saatnya Tuhan kami akan menerima kebenaran firman. Sampaikanlah isi hati Tuhan dan pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu yang kecil yang tidak ada apa-apa di Tuhan, mari urapilah Tuhan, ambil alih pemberitaan firman-Mu, sehingga bukan hamba melainkan Kristus yang ada dalam aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tahu segala keberadaan kami, Pak. Biarlah firman-Mu menjangkau kami, ya Bapa. Dimanapun kami berada, apapun keberadaan kami, Bapa, firman-Mu menjadi jawaban, sehingga kami Tuhan mendapat kelegaan, kepuasan pulang dari tempat ini lewat lawatan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami saling berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada pertama sekali hari kami ucapkan semoga ada yang berkati. Tadi pujian kita berkata, Tuhan aku merindu. Itu adalah kerinduan kita, kerinduan anak-anak Tuhan dalam hidup ini disampaikan kepada Tuhan. Dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kerinduan kepada Tuhan, sama seperti seorang anak mempunyai suatu kerinduan dengan keluarga, demikian juga yaitu orang tua memiliki kerinduan juga terhadap anak-anaknya. Amin. Iya, anak-anak memiliki cita-cita, tetapi orang tua juga memiliki keinginan ataupun kerinduan terhadap anak-anaknya. Ada pujian berkata seperti anak sayang bapak sayang anaknya, demikian juga Tuhan sayang sama kita. Kalau kita memiliki suatu kerinduan terhadap Tuhan sebagai Bapa kita, tentunya juga sang Bapa memiliki suatu kerinduan kepada kita. Tema kita menjadi tema tahunan yaitu bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Tentunya diawali dari beragam bertumbuh dan berbuah-buah, bahkan berbuah lebat di dalam Tuhan. Itu berbicara tentang keberhasilan. Berbicara tentang keberhasilan. Oleh sebab itu, bahwa Tuhan juga menginginkan anak-anak Tuhan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh baik secara jasmani maupun secara rohani di dalam Tuhan. Tuhan menginginkan kita berbuah-buah, berhasil di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, Tuhan menginginkan kita di tahun ini, tahun 2026 ini, agar kita berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam Tuhan. Tuhan menginginkan kita berhasil di dalam hidup ini. Amin. Tuhan, anak-anak saja punya angan-angan, cita-cita, apalagi orang tua, apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Oleh sebab itu, kalau seorang ayah ataupun orang tua menginginkan anaknya untuk berhasil dalam hidupnya, maka ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk dilakukan. Kalau dia mulai anak kecil, mulai dari bayi, tentunya akan diberikan ASI atau air susu yang murni, akan dapat bertumbuh, lalu dirawat. Sudah mulai dia kanak-kanak, lalu diberikan makan, disuapi. Sudah anak-anak atau remaja, dia harus makan dan minum dengan nutrisi yang baik,
dia dapat bertumbuh, lalu menjadi dewasa, lalu dia menjadi seorang pemuda yang kuat atau seorang pemudi yang luar biasa. Itu kerinduan orang tua. Dan ada hal-hal yang dilakukan oleh anak itu untuk bertumbuh, dan kalau itu dilakukan maka dia akan bertumbuh dari balik pada kanak-kanak, remaja sampai dewasa. Dia dapat melayani dengan baik, dia dapat pekerjaan dengan baik dan hal-hal yang diinginkan oleh Allah. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya di tahun ini, bahwa Tuhan menginginkan hidupmu untuk bertumbuh dan berhasil tahun ini dalam Tuhan. Katakan amin. Tuhan bukan Tuhan yang sembarangan. Dia Tuhan yang maha bijaksana. Dia memiliki satu rancangan dalam kehidupan kita. Bahkan setiap pribadi dari hidup kita, Tuhan memiliki satu rancangan. Itu sebabnya bagaimana Tuhan memberikan suatu pedoman bagaimana kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kita akan melihat dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat yang ke-6, Bapak Ibu membacakan ayat yang ke-7 dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Sudah dapat Bapak Ibu? Sudah? Baru 3 orang yang sudah dapat. Sudah dapat Bapak Ibu? Baik. Kolose pasal 6, pasal 2 ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Ya, ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Kolose. Kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Karena itu hendaklah kamu tetap dalam Dia, dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan seterusnya bertumbuh dan bertumbuh. Jadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita agar hidup kita menjadi suatu pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam firman. Efesus 4 dikatakan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita bertumbuh dalam segala hal. Bahkan ada pertumbuhan secara seimbang. Jangan pertumbuhan dengan tidak seimbang. Ada pertumbuhan tidak seimbang. Beberapa kali saya katakan sudah 5 tahun dia tidak bisa mampu mengangkat kepalanya. Artinya apa? Dia bertumbuh secara fisik, besar dia, tetapi dia tidak mampu, jiwanya tidak bertumbuh. Dia tidak bertumbuh. Tetapi kita bertumbuh secara seimbang, baik secara jasmani, tubuh kita bertumbuh, jiwa kita bertumbuh, roh
terus rohani terus. Tetapi rumah tangga berantakan, pekerjaan berantakan dan jelas. Yang mengakibatkan ekonomi keuangan juga tidak jelas. Tetapi baik jasmani maupun rohani kita bertumbuh secara seimbang. Amin. Iya. Kalau Pentakosta dulu kan gitu. Ya. Biar miskin di bumi asal kaya di surga. Kalau disuruh tanam durian, tak sangat deh. Gak sempat lagi karena durian itu mungkin berbuah berapa tahun sekarang? 7 tahun, Pak Marno 10 tahun, enggak 10 tahun, ada 15 tahun tanam durian tak sangat gitu. Kenapa? Udah mau datang Tuhan. Apalagi kuliah. Itu apa kuliah? Menjadi sarjana dan laksana gitu. Sehingga kalau Pentakosta dulu ya rajin sedikit gereja, tetapi sekolahnya tak ada. Rata-rata tak sekolah, rata-rata miskin. Itu pertumbuhan tidak seimbang. Tetapi biarlah kita bertumbuh secara seimbang. Amin. Kita sedang jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Gereja Sejahtera. Mari kita bertumbuh secara seimbang. Secara jasmani bertumbuh, secara iman juga kita kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya, diawali dikatakan, yaitu pertama, kamu yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Pertama itu, syarat pertama menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Karena itu tetaplah di dalam diri. Ini berbicara kepada orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Amin. Bukan ayat ini bukan berbicara orang yang ada di luar sana atau yang berada di luar Kristus. Tetapi ayat ini datang berbicara kepada orang-orang yang sesudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, ceritanya lain. Itu berbicara di luar Tuhan. Tetapi ini berbicara di dalam Tuhan. Amin. Ingin diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Amin. Pertama, menerima Tuhan dalam hidupnya. Sebab itu, pastikan dirimu telah menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu pondasi awal. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan datang di gereja untuk mencari organisasi. Bisa juga datang di gereja mencari yang lain. Ada yang cari pacar lah. Ya, gak salah cari pacar di gereja kan. Tetapi itu mungkin urusan nomor 2, nomor 3 ya. Daripada cari pacar disimpan, dibagi, cari pacar dalam gereja. Bisa cari pacar di gereja, tetapi mungkin itu urusan nomor 2. Nomor 1 cari Tuhan. Carilah dahulu yang Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ada juga datang gereja cari apa? Nanti kalau yang menikah ada yang memberkati, ya. Nanti kalau meninggal ada yang merakitnya. Memang kita dapatkan itu, ya.
sekalipun engkau tidak terima, sekalipun engkau tidak terima datang di gereja ini, daftar gereja ini, mungkin datang sekali 3 bulan. Kadang saya berpikir yang datang 3 bulan ini apalagi sekali setahun, mau diapakan ini, saya pikir. Jangan-jangan dia merasa sudah oke, no problem. Terakhir waktu datang Tuhan kau nggak kenal, katakan gitu. Loh, aku juga bergereja diberi sejahtera. Habis pendetanya tidak kasih penjelasan apakah aku selamat apa tidak. Oleh sebab itu kamu yang menerima Tuhan dalam hidup, ya sekarang ada pelayanan itu kita dapatkan dalam Tuhan di gereja. Kalau ada yang menikah dilayani, ada yang meninggal dilayani, tapi janganlah sekedar itu, lebih daripada itu. Kita menerima Yesus dalam hidup kita yang sudah mati tersalib pada salib di Golgota untuk menyelamatkan kita. Amin. Amin. Iya. Terimalah Dia dalam hidupmu, sebab Dia telah mati untukmu, karena kamu telah menerima Dia. Sebab itu sekali lagi mantapkan hatimu, paling tidak yang masih bimbang hatinya, mantapkanlah hatimu hari ini dalam Tuhan. Tuhan terbangun datang untuk memantapkan hatiku. Roh Kudus mantapkan hatiku di dalam Engkau. Tolong aku Tuhan, tolong aku Roh Kudus. Aku mau mengiring Engkau dengan setia. Amin. Aku mau mengiring Engkau dengan setia. Bapak Ibu, bahwa ini sangat penting. Ini langkah awal untuk kehidupan kita dapat diberkati oleh Tuhan, untuk kehidupan kita dapat dipakai oleh Tuhan. Dan itu sesuatu yang dasar dan luar biasa. Kalau hidup kita dipakai oleh Tuhan, kalau hidup kita diberkati oleh Tuhan, itu sesuatu yang dasar dan luar biasa. Dikatakan di sini, hendaklah kamu berangkat dalam Dia, hendaklah kamu bertumbuh dalam iman, hendaklah kamu dibangun di dalam Dia. Ada berangkat, ada bertumbuh, ada dibangun. Dan ini dipadatkan seperti pohon. Seperti pohon yang berangkat dulu, lalu bertumbuh, lalu berbuah-buah. Diibaratkan seperti bangunan yang dibangun dulu dari fondasi, baru bangunannya ini naik ke atas dan selalu lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Dan kalau pohon itu sudah beragam bertumbuh lalu berbuah, buahnya itu adalah suatu buah yang enak, yang dinantikan, dirindukan oleh semua orang. Dan buah itu sesuatu yang sangat baik untuk kehidupan kita. Kehidupan yang berbuah-buah itu, itulah suatu kehidupan yang berhasil berdampak di dalam Tuhan. Dia telah memiliki sifat dan karakter yang baik seperti Kristus, sebab Dia telah bertumbuh di dalam Dia. Sifat dan karakternya bertumbuh, imannya bertumbuh, kuat dalam Tuhan, kokoh dalam Tuhan. Lalu setelah seperti itu, lalu diberkati oleh Tuhan. Pertama,
ke bawah dulu. Akar fungsinya yaitu membuat suatu pohon menjadi kuat dan kokoh. Ada pohon, contohnya pohon natal ini, pohon hidup yang tertanam di situ. Ada akarnya, ada akar serabut namanya, ada juga akar tunggal ke bawah, dan itu sangat dalam. Makin lama akar itu merambat makin banyak, makin dalam, dan ke atas juga semakin bertumbuh. Kalau dia tidak berakar tetapi bertumbuh ke atas, akibatnya apa? Kalau datang angin gampang tumbang. Ini kalau datang angin tumbang, gak ada akarnya. Nah, angin ini pasti tumbang ini. Koyak sedikit tumbang karena tidak ada akarnya. Tetapi satu pohon yang ada akarnya, kita sering lihat pohon beringin. Kami baru ke pangkat yang di Balige, di dekat pohon itu, bukan itu ada pohon beringin. Ada orang bilang 100 tahun umurnya. Akarnya itu merambat kemana-mana. Lebih sebesar badan saya itu akarnya itu. Akar itu akar serabut ya. Banyak akarnya, keliling sampai ke bawah lagi. Dan itu pohon itu nggak pernah diterjang oleh angin puting beliung, oleh angin keras. Tetapi sampai hari ini tetap teguh berdiri. Kenapa? Karena akarnya kuat. Akarnya kuat. Dan kalau akar kuat, maka pohon juga kuat. Jadi akar ini adalah akar iman, berakar kita dalam Tuhan. Bahasa Batak dikatakan marurat marpan kue. Marurat marpan kue. Kalau di barang orang Batak marurat itu, ya akarnya itu tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Tanah itu mencengkeram tanah dengan kuat, dengan dalam, sehingga datang pun angin dia tetap kokoh. Sebab apa? Akarnya kuat. Jadi hendaklah kami tetap dalam Dia, berakar di dalam Dia, dalam Tuhan. Amin. Biarlah kita berakar di dalam Tuhan. Dan kalau sudah dalam ke bawah, baru buat ke atas. Kalau akar, kalau di dalam kitab Markus itu pasal 4, ada benih yang ditaruh di tempat yang berbatu-batu. Ada benih yang ditaruh di tempat yang berbatu-batu, dikatakan. Lalu datanglah panas terik, dikatakan. Pohon itu menjadi layu. Sebab apa? Sebab tanahnya tipis. Tanahnya tipis, tidak berakar dia karena ditanam di tanah yang berbatu. Jadi kalau pohon ditanam berbatu itu, kalau nggak jelas tugasnya itu nggak bisa kuat. Di situ di tempat sampah ada pepaya sekarang. Saya nggak yakin bisa tumbuh itu dengan baik. Sebab itu tempat sampah mungkin banyak plastik di sini. Satu saya pindahkan ke sana. Pepayanya memang luar biasa hari dia. Buah semua pohonnya. Dan itu sangat manis sekali. Lalu ada tumbuh di situ. Saya pikir itu karena ada banyak plastik di situ, mungkin nggak bisa bertumbuh dengan baik. Saya pindahkan di dekat parkir sana. Tetapi mati, ya mati. Dan saya siram, dan saya taruh tutupnya, saya siram pagi sore, mati juga.
karena dipindah. Karena makanya kalau dipindah ini nggak dapat bertumbuh dengan baik ya, nggak dapat bertumbuh dengan baik. Itu juga jemaat kalau suka berpindah-pindah nggak bisa bertumbuh dengan baik, pindah sana pindah sini. Nah, dan jemaat yang di sini saya harap juga jangan ada yang pindah. Amin. Tetap di dalam Dia. Kamu yang telah menerima Kristus, tetap di dalam Dia. Dan selanjutnya dikatakan berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Jadi benih yang ditabur di benih yang ditabur di batu-batu itu tidak dapat bertumbuh dia dengan baik. Dikatakan ketika matahari datang di siang hari, segera menjadi layu sebab tanahnya tipis. Itu juga dengan anak-anak Tuhan. Kalau tidak berakar di dalam Tuhan, dia akan segera layu kalau datang panas terik. Persoalan kalau datang akan lemah imannya. Kalau tidak berakar dalam Tuhan, berakar dalam iman, ada persoalan. Kenapa tidak datang? Kalau agak lemas hari ini, iya agak sepi, jualan agak sepi, penghasilan. Kenapa lemah imannya? Banyak pergumulan dan persoalan karena tidak berakar. Kalau anak Tuhan, seorang Kristen tidak berakar dengan Tuhan, kalau hari ini datang Prabowo di sini dikasih kita 1 M 1 orang 1 miliar, apa yang kita kerjakan? Kira-kira apa yang kita kerjakan? Ya, mungkin jalan-jalan ke Danau Toba, sewa, menginap di hotel, dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang dalam Tuhan sesudah terima itu langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Apa yang Aku kerjakan? Lalu dia digerakkan oleh Tuhan. Ambil dulu persepuluhan, sebab itu milik Tuhan. Baru untuk yang lainnya, mungkin untuk pembangunan, membantu orang-orang yang susah, baru kebutuhan kita dan lain sebagainya. Kalau Yusuf itu di tanah Mesir, dikatakan kelimpahan 7 tahun di tanah Mesir. Berlimpah-limpah hasil panen itu, baik gandumnya, baik anggurnya, segala sesuatunya. Pertanian di Mesir itu berlimpah-limpah ruah. Lalu itu dipercayakan kepada Yusuf. Yusuf atur semua Yusuf atur, kata Firaun, kecuali tahta ini. Apa yang dibuat Yusuf? Yusuf dikatakan Yusuf itu telah memelihara 2 bangsa, bangsa Mesir dan bangsa Kanaan. Dia tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dia menjadi saluran berkah bagi seluruh penduduk Mesir. Dia tidak ambil, apalagi dikorupsi untuk dirinya, tetapi menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan itu dicatat dalam Alkitab menjadi contoh dan teladan sampai hari ini. Dikarenakan seorang pemuda yang berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam Tuhan. Pondasinya dalam.
Dia bertanggung jawab penuh. Dia diberikan tanggung jawab penuh oleh petipat di rumah. Dia takut akan Allah. Dia tidak mengerjakan pekerjaan itu, tanggung jawab itu semena-mena, tetapi dengan takut akan Allah. Ketika godaan datang istri Potifar, dia berkata, "Mana mungkin aku melakukan dosa sebesar itu terhadap Allah itu?" Sebab dia tahu keberadaannya karena Tuhan. Amin. Lalu dia dari pindah masuk ke dalam penjara. Ke dalam penjara. Dari penjara dia naik dari Perdana Menteri. Karena kita ikut Tuhan sepertinya orang Tuhan. Tahu artinya ikut Tuhan orang Tuhan? Ikut Tuhan orang Tuhan itu rasanya kayak terantum ke sana ke sini. Udah ikut Tuhan kayak terbentur sana, terbentur sini, sana sini. Udah ikut Tuhan, terbentur sana susah, terbentur sini susah. Tetapi kita ikut Tuhan, tetapi kita berpegang teguh dalam Tuhan. Itu namanya ikut Tuhan marah Tuhan. Campur lagi bahasa Indonesia sama bahasa Batak ini ya. Tetapi ikut Tuhan marah Tuhan itu adalah jalan turun untuk naik. Amin. Jalan turun untuk naik dari rumah Potifar turun ke penjara di bawah tanah. Tetapi Tuhan melihat dari situ dia naik menjadi perdana menteri di Mesir, menjadi berkuasa. Sebab akarnya adalah kuat dan kokoh, dipercayakan juga tahta, tidak menjadi besar kepala, dipercayakan harta tidak untuk memperkaya diri, tetapi menjadi saluran berkat bagi banyak orang, banyak jiwa-jiwa. Sehingga keluarganya sekitar 70 orang dari Kanaan didatangkan di Mesir, ditaruh di tanah Kusir, sehingga bangsa Israel bertumbuh dengan berkembang pesat dari sana. Karena Yusuf itu telah bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Dikasih seberapa harta pun dia tidak megah, dia tidak melenceng. Tetapi bagi orang yang tidak bertumbuh dalam Tuhan, seorang bapa yang tidak bertumbuh dalam Tuhan dalam iman, kasih dia uang, kasih jabatan, kasih banyak harta benda, apa yang dikerjakan, lalu langsung dibeli mobilnya yang paling bagus. Lalu kalau sudah ada rumahnya, ditambah lagi di rumah yang paling bagus. Setelah itu baru ditambah istri. Dengan itu, lihat saja semua itu. Tetapi kalau sudah dalam Tuhan, dia bertanggung jawab dulu. Bahkan Tuhan akan tambah lagi. Gedung ini karena fondasinya kuat. Kalaupun ini buat satu lantai lagi, tidak masalah. Karena fondasinya kuat. Ini fondasi 3 lantai, besar-besar. Fondasinya, besinya juga besar-besar. Lalu ditambah 1 tingkat lagi, tidak masalah. Kenapa? Fondasinya sudah kuat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan beri, semakin bertambah-tambah, semakin Tuhan tambah, semakin Tuhan tambah. Bertambah-tambah. Kalau dalam Tuhan yang fondasinya kuat,
tidak? Nanti, nah, makanya di kitab Yesaya pasal 59 ayat 1-2, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolongmu. Jadi tangan Tuhan bukan kurang panjang menolong kita. Tuhan tidak terlalu susah untuk menolong memberkati kita. Tetapi kalau Tuhan berkati bahwa janjinya anak ini, jangan-jangan makin jauh dari Tuhan. Berkat yang Kau kasih itu dia buat untuk berpoya-poya, untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu, mari kita benahi fondasi iman kita di tahun ini. Sebab Tuhan punya kerinduan untuk kita, untuk memberkati kita di tahun ini. Amin. Berakar di dalam dia. Berakar di dalam dia. Coba kita melihat dalam kitab Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 demikian dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat berapa? Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bertumbuh dalam Tuhan, dia seperti orang yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat kemana-mana sampai mendapatkan air. Tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir dalam tahun kering. Ini baru kabar kekeringan yang terjadi. Belum kering. Kabar yaitu inflasi. Kabar apa? Ekonomi susah, baru kabar. Belum susah, baru kabar. Tetapi ini katakan kalau pada zaman kekeringan pun dia tidak khawatir. Bahkan dia tetap kuat, hijau, tetap segar. Kenapa? Karena akarnya merambat pada batang air, dia menghisap. Jadi fungsi daripada akar itu juga supaya pohon itu kuat dan kokoh. Baru yang kedua, menghisap nutrisi-nutrisi yang ada dalam tanah dan juga dalam air, zat-zat air yang ada di sana, sehingga dia tetap bertumbuh subur, kuat dan kokoh, tetap hijau berbuah-buah, dikatakan tetap berbuah-buah sebab menghisap dari batang air. Dari sungai atau batang air ini berbicara daripada Yesus, air kehidupan atau firman Tuhan. Kita menghisap dari kebenaran firman Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya, maka zat-zat yang ada dalam firman Tuhan itu ataupun nutrisi-nutrisi itu akan tersisa dalam kehidupan kita. Dan kita akan kuat. Kita membaca firman Tuhan tentang kekuatan, maka kekuatan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Kita membaca tentang ketabahan, kesabaran dalam firman Tuhan, ketabahan dan kesabaran menjadi milik bagian kita. Kita baca keberhasilan demi keberhasilan dalam Tuhan, maka kita akan berhasil di dalam Tuhan. Sebab diserap dari sana dikatakannya. Itu sebabnya mari kita mempelajari Alkitab kita ini. Suatu pengajaran yang sangat-sangat sering kita dengarkan dan sangat sederhana, tetapi itu sungguh luar biasa. Makanan itu juga rasanya biasa-biasa saja. Itu terus nasinya teruskan. Tetapi kalau nggak makan nasi juga, ya sakit juga ya. Yang minum juga sakit juga.
Firman Tuhan juga seperti itu. Biasa, sederhana, namun dasar dan luar biasa. Itu sebabnya mari kita belajar terus firman Tuhan, merenungkan serta kita lakukan, maka zat-zat yang ada di dalamnya, nutrisi yang di dalamnya akan tersisa kepada kita, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan keberhasilan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mendatang kepada kita pada saat siang hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Pemain musik bersekitar di depan. Kemudian kita sambut firman-Nya. Ada lagu berkata, "Ku tetap cinta, ku tetap setia." Dan jika pujian ini sebagai Tuhan mati berdiri. Ku
Sekarang
sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita sudah melakukan kerenungan yang sangat membekali pada siang hari ini. Tiba saatnya kita mendengarkan doa jemaat dalam minggu ini. Ibadah sekolah minggu pukul 8 Maghrib 25 Januari Selalu PDP Kevin, Keyboard Adam, Firman Pungkas Taman Eden Gereja Manulu, kelas Kensmanis dari Primandu. Ibadah hari Minggu 25 Januari 2026 Selalu dibawa pada Tunas B Manulu, dan Kevin, kelas PDP Kevin, Rahmat Ayu, sehingga pemukul Bapak Serega, Bapak Simon Kali, Tandurin Riris, Putri Nahel, Kolektan dan terima tangan Bapak Sidaru dan Ibu Sidaru, seragam pelayan bernasa batik. Persembahan pujian minggu depan dibawakan oleh Perpak. Demikian doa jemaat yang sudah kita dengarkan dalam minggu ini. Kami mengucapkan selamat melayani bagi para dan Tuhan yang melayani dalam minggu ini. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang pertama kali datang di minggu ini. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini. Akhir kata, kami mengucapkan selamat tahun baru 2026 Tuhan Yesus memberkati. Demikian untuk warta, untuk tambahan selanjutnya. Puji Tuhan, haleluya. Saya akan bacakan firman sedikit Bapak Ibu terkasih terkait dengan latihan pelayan-pelayan di tempat ini. Atas kebijakan dari Bapak Gembala, izin saya menyampaikan informasi mengumumkan secara resmi mengenai para pelayan Tuhan yang akan kita realisasikan mulai minggu ini. Dan untuk sepanjang tahun 2026 ini akan ada kebijakan baru mengenai perubahan mengenai jadwal para pelayan di tahun ini. Jadi mulai minggu ini dan setiap para pelayan yang tidak hadir di latihan Jumat harus melis namanya beserta dengan alasan mengapa tidak hadir. Di grup akan dibuat formatnya setiap hari Kamis akan di-list nama yang tidak hadir saja. Bagi yang hadir tidak usah menulis namanya. Nah, setiap hari Kamis akan dibuat di grup para pelayan, semua wajib hadir latihan hari Jumat terkecuali penerima tamu. Jadi mohon kepada setiap para pelayan yang tidak bisa latihan hari Jumat agar membuat list namanya di grup beserta dengan alasan tidak hadir untuk latihan. Biarlah kita berdoa pelayanan kita di tempat ini semakin lebih baik lagi, lebih dahsyat luar biasa dipakai Tuhan, dan semakin kompak melayani Tuhan dengan setulus hati. Inilah saja omongan yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya serahkan kepada Pak Khusus ya. Terima kasih kepada Tuhan yang memberikan bagi kami. Shalom. Puji Tuhan. Kita selalu bersyukur berkasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada kita
kami dari pengurus sosial menerima ada 2 anak kita yang berprestasi. Kami panggil ke depan Tasya Musari Lingkulen agar menyampaikan yang kedua Rahel Renata Sikalahi. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, 2 minggu yang lewat juga anak kita telah diberkati oleh Tuhan dan tanggung jawab atas kewajiban sosial yang kita berikan. Untuk ini kami umumkan juga, siapa tahu anak-anak kita mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi atau S1. Kalau tingkat SD sampai SLTA juara 1 sampai 3, ya. Jadi memanfaatkan lapornya. Dan kalau pun tidak itu seperti yang penting biasanya ditulis di itu seperti apa atau urutan program seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau ranking itu semuanya ranking itu ditekankan. Inilah yang baru kami terima. Kami dari pengurus sosial siap setiap saat untuk menerima rapor atau laporan dari anggota Junai kalau ada yang berprestasi. Untuk itu biarlah tetap kita berdoa bahwa anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita adalah tanggung jawab kita. Mereka merupakan generasi penerus. Itulah harapan kita. Yang pertama tadi, Tasya Musari Lingkulen dengan IP 3.90. Berikan tepuk tangan bagi kita. Yang kedua, Rahel Sikalahi dengan IP 3.86. Kita bangga bahwa anak-anak kita, anak-anak yang berkata Tuhan, tetaplah semangat, tetap berjuang mempertahankan prestasinya. Yang jelas diberkatilah orang yang diajarkan. Biarlah anak-anak kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan itulah sukacita kita. Untuk itu kami mohon dengan hormat Ketua Pengurus Sosial Bapak Manurul agar tampil ke depan. Dan juga Bapak Berbada. Kalau tidak ada Bapak Berbada, kami serahkan ke Bapak Gembala. Untuk Tasya, serahkan oleh Bapak Gembala dengan IP 3.90. Puji Tuhan. Kami juga mengingatkan buat kita agar kewajiban kita juga kita perhatikan. 2023 masih ada yang belum, 2024 juga masih lumayan, 2025 juga masih ada. Semua itu dari kita dan untuk kita. Pengurus hanya menjalankan sesuai dengan amanat yang telah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar dan Rumah Tangga Sosial kita. Biarlah sementara
setia, tetap semangat, kita bersatu di dalam Tuhan. Karena di tempat ini kita dipersatukan bukan karena kebetulan, tapi ada yang menyatakan menjaga kita. Ada amin. Salah satu tambahan beberapa anak kita yang sering dulu menerima atau menjalankan kewajiban yang dari sosial, dan kita tahu mereka semua diberkati oleh Tuhan menerima pekerjaan yang lebih baik. Kami yakin anak-anak kami semuanya kalau tetap berjuang, tetap berserah kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberkati kalian sebagaimana kakak dan abang-abang yang dahulu. Puji Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Tambahan karena ini sudah di bulan Januari, Natal kita telah selesai. Sebab itu hari Selasa jam 7 malam rapat pembubaran panitia Natal nanti laporan-laporan dan sebagainya, dan direncanakan hari Minggu akan pembubaran. Sekali lagi rapat panitia Natal hari Selasa jam 7 malam supaya nanti juga dibuat itu. Saya kira itu saja pengumuman, dan ibadah kita telah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri, kita akan puji dan berkata, kiranya Engkau berkati aku. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang maha baik, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menolong dan memberkati kami, ya Tuhan. Sehingga boleh ada sampai hari ini, ya Tuhan. Kami telah memuji-muji Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Biarlah kami, Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan yang berada dalam Tuhan, yang padanya kami siap menerima berkat-berkat-Mu, siap Tuhan Yesus untuk diberkati oleh Tuhan, siap untuk melayani-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami telah mempersembahkan ucapan syukur kami. Kami telah membawa korban-korban kami kepada Tuhan, baik itu pertambahan persembahan pertama, kedua, mengisi kes-kes pembangunan gereja, baik Tuhan mengembalikan persepuluhan, ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau membalas berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali ganda. Tuhan buka tiap-tiap sorga mencurahkan berkat berlimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkatilah Tuhan semua pekerjaan, usaha mata pencarian umat-Mu, keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan berkati, ya Bapa, dimanapun berada, ya Bapa. Yang sudah bekerja, ya Bapa, genapkanlah firman-Mu, ya Bapa. Tetap menaikkan, bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang baik, ya Bapa. Yang dalam itu harus kami tidak terhalang untuk beribadah kepada-Mu, ya Bapa. Tuhan tolong kami, ya Bapa, semua umat-umat-Mu Tuhan, di tahun yang baru ini, tahun
Berkatilah ya Bapa bangsa kami ini Tuhan. Tuhan selamatkan bangsa dan negara kami, pemimpin negara kami Bapa, mulai dari pusat sampai daerah, sampai tingkat desa. Tuhan tolong semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih terpujilah nama-Mu. Sebentar kami Tuhan akan akhiri pada kami sepanjang minggu ini Bapa. Hidup kami Bapa, keluarga kami, pelayanan pekerjaan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menolong, Tuhan memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan tamatkan Bapa, akan keluar ke rumah masing-masing serta di jalan Bapa. Tibakan dengan selamat ya Bapa, demikian juga Tuhan kami keluarga hamba-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, pertemukan kami di minggu yang akan datang dalam kasih sukacita yang besar daripada-Mu. Dan pujilah Engkau ya Bapa, sekarang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedapkan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih-Nya oleh Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang berkuasa Roh Kudus ada menyertai kita sekalian di siang hari ini, besok bahkan kekal